Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rekan-rekan mahasiswa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah mempertemukan kita dalam agenda kuliah online yang mudah-mudahan diberikan kelancaran, yang mudah-mudahan nantinya kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan kita juga berharap ya pandemi segera berlalu dan mudah-mudahan juga pembelajaran bisa dilaksanakan secara tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan membahas ya. Setelah kemarin kita membahas terkait dengan pengawasan ya lembaga pembiayaan syariah, hari ini insyaallah akan kita bicarakan tentang problematika dalam lembaga pembiayaan syariah. Baik, lembaga pembiayaan syariah yang ada di Indonesia dewasa ini memang ya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Akan tetapi hal itu juga tentunya harus diimbangi ya dengan regulasi dan pengelolaan perbankan ya yang baik ya. Kenapa saya katakan perbankan yang baik? Karena memang lembaga pembiayaan syariah ini hampir atau mirip dengan sistem yang ada dalam perbankan. Meskipun mungkin dengan akad-akad yang terbatas ya. Termasuk dalam hal penanganan pembiayaan yang bermasalah ya. Kemudian pembiayaan bermasalah tentu memberikan dampak yang tidak baik bagi lembaga pembiayaan syariah, bahkan bahaya atas pembiayaan bermasalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan misalkan ya, atau masalah pada pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan syariah, tentu ya kita fahami akan menurunkan pula tingkat kesehatan operasional lembaga pembiayaan syariah tersebut. Bahkan penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan lembaga pembiayaan syariah mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas ya. Pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah, penabung atau bahkan calon nasabah ya. Artinya mungkin orang-orang yang transaksi atau hendak bertransaksi dengan lembaga pembiayaan syariah itu. Jadi harus kita pahami ya ketika likuiditas ya, keuangan, stabilitas, solvabilitas ya dalam sebuah lembaga pembiayaan syariah ini kemudian menurun ya, bahkan tingkat kesehatannya juga nampak ya terseok-seok ini ya. Pendanaan juga mulai sulit gitu. Biasanya juga kepercayaan masyarakat yang hendak melakukan transaksi baik berupa akad-akad dalam lembaga pembiayaan syariah itu biasanya menurun gitu. Bahkan yang harus diwaspadai ya, semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, maka semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan. Jadi bahkan kalau boleh saya bilang, ini lembaga pembiayaan syariah punya cadangan ini harus dikeluarkan semua ya, karena untuk menutup beberapa lubang-lubang ya kerugian yang dialami oleh lembaga pembiayaan syariah itu sendiri. Dan semakin besar juga tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan karena kerugian yang ditanggung oleh bank ya atau oleh lembaga pembiayaan syariah ya, akan mengurangi modal bank atau lembaga pembiayaan syariah itu sendiri. Jadi harus kita pahami ketika kemudian pembiayaan itu banyak yang bermasalah, akad-akadnya juga bermasalah, itu biasanya juga akan berpengaruh pada dana cadangan yang ada di lembaga pembiayaan syariah atau bank syariah sekalipun ya. Maka hal ini harus diwaspadai ya, harus diwaspadai. Maka tujuan kemarin kita jelaskan tentang pentingnya pengawasan dalam sebuah lembaga pembiayaan syariah itu pun juga dengan maksud untuk meminimalisir bahkan untuk sinyal warning ya, sebagai deteksi awal ya, untuk mengetahui apakah problem itu ada atau tidak dalam lembaga pembiayaan syariah.
Berikutnya, setelah kita kaji dalam beberapa aspek, pembiayaan bermasalah itu tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba. Namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank atau lembaga pembiayaan syariah itu sendiri. Yang disebabkan faktor internal dan eksternal antara lain, yang pertama adalah kelemahan karakter nasabah. Ya, di antaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikat baik. Ya. Nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan kemudian nasabah menghilang. Ini yang terkadang sering terjadi. Ya. Jadi pembiayaan bermasalah itu yang pertama karena nasabahnya ini masalah gitu ya. Bahkan tidak mau menyelesaikan akad dengan itikat yang baik. Ya. Apalagi kalau sampai kemudian ya persaingan bisnis, kemudian bangkrut, pailit, ya kan? Kemudian nasabahnya menghilang. Nah, ini yang sulit nantinya untuk diselesaikan ya seperti ini. Ya. Dan ini banyak terjadi di lembaga pembiayaan syariah kita. Kemudian yang kedua, kecerobohan nasabah yang mana meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional. Lah, ini juga yang terkadang menjadi problematika rekan-rekan sekalian. Jadi nasabah itu kadang ceroboh ya. Termasuk ya penyimpangan penggunaan pembiayaan. Misalkan contoh ya, harusnya keuntungan modal tentu harus dikalkulasi dengan baik ya. Syukur-syukur modalnya tidak berkurang dalam sebuah usaha bersama. Tapi terkadang ya usaha baru berjalan, modal sudah kepakai, entah beli mobil lah yang untuk operasional, yang apa ya, untuk mungkin merenovasi ya. Nah, terkadang nasabah yang demikian yang melakukan kerjasama dengan lembaga syariah itu, nah sewaktu-waktu ketika kemudian ternyata kolaps gitu ya, nah, maka ini tentu akan menjadi hal yang menjadi masalah dalam lembaga pembiayaan syariah itu ya. Apalagi sampai kemudian perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional. Nah ini terkadang memang banyak ya, kalau kita cermati banyaknya lembaga pembiayaan syariah itu juga berasal dari sebuah keluarga begitu. Dan ini yang terkadang perlu kita cermati. Tidak salah memang, tapi terkadang ya kalau lembaga itu pengurusnya semuanya keluarga, masih ada hubungan secara kekeluargaan, nah biasanya terkadang ada kebijakan yang tidak sehat, yang ini yang dikhawatirkan dalam lembaga pembiayaan syariah itu. Dan ini yang menjadi awal sebuah masalah dalam lembaga pembiayaan syariah. Kemudian yang ketiga, kelemahan kemampuan nasabah, seperti halnya tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena tertanggungnya ya, atau terganggunya kelancaran usaha, jadi mulai sulit usahanya. Kemampuan manajemen yang kurang, tadi saya katakan ya, harusnya masuk ini modal tidak diowah-owah gitu ya, tidak diusik-usik, tapi untuk tadi ya ngejar gaya, ngejar apalah kebutuhan, akhirnya modal kepake juga. Ini yang bahaya gitu ya. Kemudian teknis atau teknik ya produksinya yang ketinggalan zaman ini. Kemudian kemampuan pemasaran yang kurang memadai, apalagi sekarang zaman online ini ya. Maka nasabah itu kalau memang dia punya usaha bisnis, maka harus betul-betul menguasai bisnis secara online ini, kalau tidak ketinggalan itu pasti. Kemudian pengalaman terbatas atau kurang memadai ya, dan juga informasi terbatas atau kurang memadai. Jadi pada intinya memang kelemahan adanya nasabah yang ya tadi ya punya usaha tidak lancar dan juga kemampuan secara manajemen ini berpengaruh sekali nantinya terhadap munculnya masalah dalam lembaga pembiayaan syariah. Kemudian yang keempat, kelemahan dalam analisis pembiayaan. Di antaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah. Informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama. Jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan. Jadi memang yang keempat ini lebih pada ke teknik ya, teknik lapangan sebetulnya ini ya. Maka tentang akurasi data, bahkan mungkin juga informasi pembiayaan yang lengkap itu menjadi sebuah ini ya, keharusan ya. Termasuk juga analisis ya, pembiayaan.
Termasuk misalkan contoh dalam pemilihan nasabah ketika ada kerjasama akad entah musyarakah atau mudorobah ya, atau bahkan murabahah atau ijarah dan juga yang lainnya, maka tentu ya sebagai pihak lembaga pembiayaan syariah yang memberikan pembiayaan ini harus betul-betul tahu ya nasabah tinggal di mana, datanya ini di mana gitu kan. Bahkan kalau perlu tahu rumahnya. Karena ketika ada risk ya, ada risiko yang ditanggung ketika kemudian ya dalam sebuah usaha tentu tidak selalunya akan berjalan mulus gitu ya. Ada hal yang tak terduga kemudian menjadikan nasabah tadi punya masalah terkait dengan keuangan, lah ini bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Tapi kenyataan memang kelemahan kita di lembaga pembiayaan syariah itu masalah ini, akurasi dan kualitas data itu mohon maaf ya, boleh kita katakan rendah itu. Kemudian yang kelima, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk di dalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Lah ini juga yang harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi ketika antum sekalian nantinya memulai membuat sebuah lembaga pensyariah, itu yang gak kalah penting adalah dokumentasi, dokumen-dokumen pembiayaan, termasuk juga ya, segala ya pengawasan fisik dokumen ini yang paling penting juga. Maka setiap akad yang terjadi antara lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah itu semuanya harus terdokumentasikan sejak awal mereka menyepakati akad yang ada dalam LPS kita atau lembaga pembiayaan syariah kita. Kemudian yang keenam juga yang menjadi penyebab problematika dalam lembaga pembiayaan syariah adalah situasi ekonomi yang negatif, termasuk diantaranya krisis ekonomi ya, yang tentu berdampak negatif kepada kurs mata uang ya. Maka ini apalagi rupiah ya, rupiah itu termasuk mata uang yang menurut saya sendiri tidak stabil harganya gitu ya. Sedikit ekonomi masalah pun juga akan nilainya juga kursnya dengan mata uang asing sangat rendah sekali ya, bahkan menurun terus ya. Ya ini terkadang juga berpengaruh pada munculnya problematika dalam lembaga pembiayaan syariah, apalagi yang mungkin ya lembaga pembiayaan syariah yang ada kaitannya dengan ijarah, multijasa, pembiayaan umroh, haji dan lain sebagainya ya. Itu terkadang kalau usahanya ini berkaitan dengan mata uang asing ya, valuta asing, maka ini yang menjadi masalah terkadang ekonomi ada krisis itu biasanya juga berpengaruh gitu ya. Berpengaruh. Yang ketujuh, situasi politik dalam negeri yang merugikan, antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial pun juga berpengaruh ya. Karena biasanya juga siapa yang berkuasa dalam hal perpolitikan juga berpengaruh pada kebijakan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita ketika atas dasar politik ya, orang-orang yang harusnya punya kebijakan yang baik ya terhadap pelaku-pelaku atau mungkin nasabah-nasabah termasuk juga lembaga pembiayaan syariah itu, maka ini terkadang menjadi problematika baru ya. Menjadi problematika baru ya. Kemudian yang kedelapan, situasi alam yang merugikan. Nah, ini juga terkadang menjadikan problematika dalam lembaga pembiayaan syariah itu. Situasi alam yang merugikan misalnya ya adanya bencana yang sampai menimbulkan efek negatif bagi kehidupan. Misalkan contoh ya, kita ya naudzubillah ya, mudah-mudahan ketika misalkan di satu tempat ya, Masya Allah saya pernah mendapati daerah pegunungan, asri, sejuk, luar biasa, masyarakatnya juga mudah digerakkan untuk bergabung dalam lembaga pembiayaan syariah. Namun ya, ketika ada musibah alam, gunung meletus, longsor dan lain sebagainya yang kemudian ya kantor daripada lembaga pembiayaan itu terkena dampak, ini terkadang juga menjadi masalah baru ya. Meskipun kita tahu ya tentu tidak ada ya tempat yang aman di dunia ini, tapi tentu ya terkadang adanya bencana ini ya tentulah ya akan berpengaruh pada munculnya problematika dalam lembaga pembiayaan syariah itu. Maka anak sekalian, inilah beberapa hal di antara yang menjadi problematika dalam lembaga pembiayaan syariah yang harus diwaspadai setiap pelaku dan juga nasabah yang hendak bertransaksi dengan lembaga pembiayaan syariah.
Inilah rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan tentu setelah kita memahami problematika ini, ya tentu kemarin juga sudah kita bahas tentang beberapa langkah ya tahap dalam uh, pengawasan lembaga itu agar syukur-syukur sebelum terjadi problem sudah terselesaikan. Ya tentu ini akan menjadi tren yang baik ya bagi kelangsungan lembaga pembiayaan syariah itu. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya untuk kita semuanya. Yang mudah-mudahan saya berharap juga nantinya dari kalian pun akan lahir ya sosok-sosok pengawas syariah yang bisa menentukan bahkan juga ikut mengawal jalannya lembaga pembiayaan syariah di negara kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.